Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas waktu anugerah Tuhan bagi kita di hari pertama di minggu ini, dan kesempatan menikmati waktu anugerah Tuhan ini, biarlah kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh memberi diri untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan kita. Dan sebelum membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk waktu anugerah Tuhan di sepanjang pekan yang boleh kami lewati, dan waktu anugerah Tuhan di hari pertama di pekan baru yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami merasakan sungguh penyertaan-Mu, dan karena itu kami mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat tutur, perilaku kami, pemikiran kami yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami mau mendasari segala sesuatunya dengan dasar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus melingkupi kami, menguasai hati dan pikiran kami, lalu membuat kami sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan kehendaki. Lalu dalam keterbatasan kami memahami maksud-Mu Tuhan, kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk memperlakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, menuntun kami, membimbing kami, melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, baik dalam kehidupan kami pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga, baik kami di rumah, di gereja, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah kehidupan, di masyarakat, dan di mana saja Tuhan tempatkan kami berada. Kami sedia Tuhan bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini didasarkan pada 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka manusia begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia,
Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu, bapak, saudari-saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin, saya percaya ibu, bapak, saudari-saudara, dan adik-adik akan sepakat dengan saya jika saya berkata bahwa kesaksian yang paling hidup, atau bisa dikatakan paling efektif dari orang Kristen ketika berjumpa dan berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih dan kuasa Kristus berbicara jauh lebih keras daripada hanya sekadar kata-kata. Kata-kata memang punya kekuatan, tapi laku hidup, cara hidup, perilaku hidup seseorang bisa menceritakan begitu banyak hal dibandingkan sebatas kata-kata. Akan tetapi, sayangnya, ironinya, ada begitu banyak orang yang antipati terhadap kekristenan bukan karena Yesus Kristusnya, tapi karena laku hidup orang Kristen itu sendiri. Mahatma Gandhi dalam perjumpaan dengan ribuan mahasiswa Kristen pernah berkata di Kolombo bahwa seandainya kekristenan hanya khotbah di bukit, maka Mahatma Gandhi akan menjadi seorang yang beragama Kristen. Tetapi sayangnya, karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Gandhi berkata ini bukan tanpa dasar. Ia pernah berjumpa dengan pengalaman yang menyesakkan ketika ia mau masuk ke sebuah gedung gereja, lalu kemudian dihalang hanya karena perbedaan warna kulit. Ada juga seorang filsuf ateis yang berkata bahwa, Friedrich Nietzsche namanya ya, dia berkata bahwa saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka, maksudnya orang Kristen, apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Salah seorang lagi yang bernama Anton Sander LaVey, sang pendiri gereja setan, pada waktu awal-awalnya ia adalah seorang yang taat, beribadah, bahkan melayani di gereja. Kemudian dalam pengalamannya, LaVey melihat banyak pria Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Pada hari Minggu mereka terlihat sebagai orang-orang yang saleh di gereja, tetapi di hari-hari lain mereka berkanjang di dalam berbagai dosa dan kenistaan. Pengalaman itulah yang mendorong LaVey untuk mendirikan gereja setan, di mana para anggotanya bebas mengumbar nafsu tanpa dibungkus kemunafikan. Masih banyak lagi orang-orang seperti Gandhi, LaVey, Nietzsche, dan lain sebagainya yang sebenarnya tahu betul bahwa apa yang diteladankan Yesus Kristus adalah jalan kebaikan, jalan kebenaran, tapi kemudian karena cara hidup dan laku hidup orang Kristen, maka mereka tidak bersepakat untuk menjadi pengikut Kristus. Pada bagian bacaan firman Tuhan kita saat ini, Paulus mengungkapkan sebuah pujian kepada orang-orang di Korintus. Saat itu dia berkata di ayat 2, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Hal ini merupakan bagian dari bagaimana Paulus mengimani. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bilang mengimani. Bahwa orang-orang Korintus, para pengikut Kristus di Korintus adalah seperti surat pujian yang terbuka, surat yang kemudian kalau kita butuh rekomendasi surat kelakuan baik, surat keterangan berkelakuan baik, maka orang-orang di Korintus sudah cukup menjadi bagian dari surat pujian tersebut. 2 Korintus pasal 3 ayat 1-11 sebenarnya mau menunjukkan bagaimana Rasul Paulus pada akhirnya
menyatakan bahwa orang-orang Korintus adalah orang-orang yang baik sekalipun dalam perjalanannya mendirikan jemaat ini. Lalu ketika ia keluar melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanannya, ia berhadapan dengan ada begitu banyak kelompok-kelompok yang membanding-bandingkannya antara dia, Apolos, Kefas, dan lain sebagainya. Lalu kemudian membicarakan hal-hal buruk terkait dirinya, tapi kemudian Rasul Paulus menyampaikan pujian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat-ayat ini sungguh bernas karena menguraikan terkait dengan rasa bangga Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena itu ia merasa kecewa ketika ada yang mau mengganggu hasil pekerjaannya. Dalam pimpinan Tuhan, ia memang telah berlelah-lelah di sana. Seperti pada setiap pekerjaan yang dipercayakan Paulus telah mengusahakan yang terbaik. Ia bahkan tidak peduli dengan segala penderitaan yang dialami. Walaupun Paulus tidak menuntut balas sebagai upah dari pekerjaan itu, namun dia sangat kecewa ketika dituduh tidak bekerja sebagai seorang rasul yang benar. Namun demikian, Rasul Paulus menyadari bahwa itu adalah ulah dari para pengajar palsu. Mereka memengaruhi warga jemaat Korintus dan menuduhnya sebagai rasul palsu. Padahal yang sebenarnya merekalah yang palsu. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan warga jemaat di Korintus agar sadar. Bagi Paulus, jemaat di Korintus adalah surat pujian dan surat Kristus yang terbuka. Rasul Paulus mendorong mereka untuk terus hidup sebagai orang percaya yang mau mengampuni dan menolong sesama serta saling melengkapi. Dalam rintisannya, Rasul Paulus sendiri merintis jemaat di Korintus, tapi kemudian ketika dituduh, Rasul Paulus kemudian melihat bahwa dia tidak memerlukan sebuah surat pujian karena jemaat di Korintus adalah bukti bahwa Rasul Paulus adalah rasul. Paulus yang mengajak mereka untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang mereka telah menjadi percaya. Namun demikian Paulus meyakini bahwa itu bukan hasil usahanya, melainkan pekerjaan Tuhan. Sementara ada beberapa orang yang menuduhnya sebagai rasul palsu, mereka merasa diri sebagai rasul benar sementara Rasul Paulus bukan, lalu kemudian memengaruhi jemaat di Korintus untuk menjauhi dan menentang Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap bekerja dengan tulus dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanannya di Korintus. Dan ia bekerja tanpa mengharapkan upah. Dia sendiri bekerja dengan pekerjaan tangan membuat tenda. Kemudian hasilnya dijual untuk dipakai menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang demikian. Kita berjumpa dengan kenyataan-kenyataan pahit yang mungkin membuat kita undur diri, seperti ilustrasi di awal tadi, bahwa ada begitu banyak orang yang mungkin membuat kita tidak percaya kepada Kristus karena laku hidup orang Kristen itu sendiri. Dan karena itu, mari belajar yang pertama menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mempersaksikan Kristus dalam laku hidup, menjadi surat yang terbuka, sehingga ketika orang lihat kita, orang baca setiap kasih karunia, kuasa dan kebesaran Tuhan nampak dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu kemudian ketika kita dituduh dengan berbagai macam hal, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sungguh-sungguh berdedikasi, kita melakukan apa saja yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu
Lalu setelah kita pergi, ada begitu banyak orang yang berkata bahwa apa yang kita lakukan itu keliru dan salah. Mari tetap jadi seperti Rasul Paulus yang tetap yakin, tetap punya iman bahwa buah yang ia hasilkan itu nyata. Jemaat yang telah ia bina, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ia tidak butuh puji-pujian itu datang dari orang lain, karena ia tahu bahwa ia berjerih lelah dan berjuang untuk menghasilkan buah, yaitu jemaat di Korintus yang percaya kepada Tuhan, sehingga ia tetap melakukan tugas tanggung jawab pelayanannya dengan baik. Begitu pula dengan kita. Kalau kita tulus, kita tidak mengedepankan fulus, lalu mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, kemudian ada saja orang yang bercerita palsu tentang kita, mari tetap menjadi surat yang terbuka dan mengimani bahwa semua pekerjaan, semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, mari menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik. Dan karena itu menjadi, kalau sekarang bukan hanya surat ya, email yang terbuka, Facebook yang terbuka, SMS yang terbuka, Instagram yang terbuka, apa saja. Apa saja media yang kita pakai untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, pakai itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu jangan jadi orang yang kemudian suka sekali menjatuhkan orang lain. Tapi mari jadi orang yang juga senang ketika orang lain menghasilkan buah, dan teruskan buah yang sudah ia hasilkan itu dengan terus menanam benih yang baik, lalu menyiraminya dengan baik dan percaya bahwa buah itu bukan kita yang hasilkan, tapi Tuhan yang menganugerahkan. Karena itu fokus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, fokus dalam pekerjaan yang Tuhan masih berikan, fokus dalam setiap hal yang saat ini kita alami dengan terus memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita berbeban berat, kita kecewa, kita sakit, kita gelisah, kita berduka, dan lain sebagainya, tetap yakini dan imani bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Lalu tugas kita adalah terus menyampaikan puji-pujian lewat seluruh laku hidup kita. Jangan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya, sehingga kosakata dan kosarasa kita dipenuhi dengan anugerah berkat Tuhan. Lalu ketika orang lihat kita, orang lihat wajah Kristus yang nyata dalam laku hidup kita. Selamat menjalani hari ini, bahkan pekan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan, dan karena itu mari kerjakan yang terbaik. Dan ada begitu banyak doa yang kita pohonkan, mari juga kerjakan apa yang kita doakan. Sekaligus kita terbiasa untuk mendoakan apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin. Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur untuk persekutuan di rumah-rumah yang ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu kami beribadah dalam keamanan, kenyamanan, maupun dalam kegelisahan dan keresahan. Kami yakin, kami percaya Tuhan hadir melingkupi kami, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, baik yang beribadah sendiri maupun beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Biarlah kasih persaudaraan di dalam Tuhan, kedamaian, ketenangan dari Tuhan, itu boleh menjadi jaminan bagi kami untuk melangkah dengan penuh sukacita dan semangat di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata, dan karena itu biarlah kami dalam kehidupan kami dari hari ke hari boleh hidup seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan.
lalu kami boleh menjadi surat-surat yang terbuka bagi begitu banyak orang. Dalam laku hidup kami, dalam tutur kata, dalam pemikiran kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena hidup kami mendatangkan sukacita, bahkan mendatangkan puji-pujian atas kasih dan kemuliaan Kristus Yesus. Kami berdoa bagi kami yang saat ini bersukacita karena pertambahan usia pribadi maupun usia pernikahan, juga dalam keberhasilan hidup yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah kami tetap bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami yang bersukacita karena kami masih bisa bangun di hari ini, kami masih bisa menikmati makan minum di hari ini. Biarlah kami juga terus bersyukur dan bersukacita atas kasih dan penyertaan Tuhan, lalu boleh menjadi berkat juga bagi sesama. Kami bersyukur Tuhan untuk semua proses hidup yang harus kami lewati dan kami jalani. Ketika kami berduka cita karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, mari Tuhan hibur, kuatkan hati kami, dan biarlah kami tetap yakin, kami percaya bahwa kematian orang-orang yang percaya di dalam Tuhan itu sungguh berharga. Dan kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan panggil pulang kami kembali. Kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit, di rumah, di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit, dimanapun kami berada, kami yang menanti jawaban Tuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan, mari Tuhan Engkau jawab kami seturut dengan kasih, kuasa, dan waktu Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib, yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami yang dalam kebersamaan sebagai gereja-Mu Tuhan, secara khusus GPIB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga, biarlah kami dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus dalam setiap hal yang kami kerjakan. Persekutuan, pelayanan, kesaksian boleh berkenan di hadapan Allah. Kami yang hidup bersama-sama sebagai warga masyarakat Sanga-Sanga, Bantuas, dan sekitarnya, biarlah kami juga boleh hidup menjadi warga masyarakat yang baik, yang melakukan hal-hal apapun seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan, bahkan seturut dengan himbauan dan anjuran pemerintah setempat. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa ini, baik di pusat maupun di daerah-daerah, biarlah mereka menjalani pemerintahan dengan kekuatan dari Tuhan, bahkan hikmat Tuhan, karena rasa dan roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi usaha bersama di dunia maupun di Indonesia untuk melawan virus COVID-19 ini. Tuhan berkati para ilmuwan yang berupaya mencari vaksin yang terbaik, obat yang terbaik. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang berjuang untuk menyembuhkan dan memulihkan, bahkan mereka harus mengorbankan waktu diri dan tenaga mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati, Tuhan lengkapi tiap-tiap relawan, tiap satgas yang ada di pusat, di pemerintahan maupun di gereja-gereja, dan semua orang yang berjuang bersama, bergerak bersama, termasuk mereka yang tidak tahu melakukan apapun. Mari Tuhan Engkau memberkati agar kami semua bersama-sama berhasil melewati problema hidup yang berat ini, lalu kami keluar sebagai pemenang karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami yang meminta Tuhan, jangan biarkan kehendak kami jadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, diberikanlah kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan di dalam cinta kasih kuasa Roh Kudus akan senantiasa menjaga, memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.